Malam Bu, sebelum perkenalkan saya Dr. Denny akan melayani Ibu pada malam hari ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Dita. Ibu Dita. Ibu Dita usia sekarang berapa Bu? Usianya 23. 23. Untuk pekerjaan sekarang sebagai apa? Sebagai guru. Sebagai guru. Kemudian alamat tinggal sekarang di mana Bu? Di Abdul Muiz. Abdul Muiz. Ibu datang ke sini dengan siapa Bu? Dengan suami saya. Oh, dengan suami. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kemarin ibu datang sini ya Bu ya, apakah ibu bersedia? Ya. Jadi ibu datang ke sini dengan maksud apa ya Bu? Saya mau kontrol ini dok, kehamilan saya dok. Oh, terkait kontrol kehamilan ya Bu. Baik, saya akan menanyakan terkait kehamilan ibu saat ini ya Bu ya. Sebelumnya ibu ada gangguan nggak Bu saat kehamilan ini? Enggak sih dok, ini saya mau kontrol biasa aja. Oh, kontrol biasa aja. Kemudian ibu ingat nggak Bu, hari pertama hari terakhir ibu itu tanggal berapa Bu? Tanggal 12 September kemarin. 12 September ya. Nah ibu sebenarnya ibu saya akan memperkirakan hari perkalian lahir ibu. Jadi dari perhitungan dari rumus Manager, ibu akan melahirkan kurang lebih pada tanggal 19 Juni tahun 2021 ya Bu ya. Kemudian ini kehamilan yang keberapa ibu? Ini yang kedua dok. Kehamilan yang kedua. Oh, kalau boleh saya tahu bagaimana kondisi kehamilan pertama ibu? Alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah sehat. Untuk kehamilan pertama itu lahirnya secara spontan normal atau melalui operasi sesar ibu? Normal. Normal. Dibantu oleh siapa ibu? Oleh dokter. Oh, dokter. Ibu ingat nggak bu saat bayi pertama itu ibu lahir kondisinya bagaimana bu? Atau normal atau ada kelainan? Normal sih dok. Normal ya bu ya. Kemudian untuk riwayat haid ibu sendiri bu dalam 1 tahun terakhir ini bagaimana ya bu? Siklusnya? Siklusnya normal 28 hari. Siklusnya normal. Untuk durasinya bu dalam satu siklus itu kurang lebih berapa hari bu? Sekitar 5 sampai 7. 5 sampai 7 ya bu. Saat menstruasi tersebut apakah ibu merasakan ada nyeri juga? Tidak, seperti biasa aja. Ada perdarahan bercak tidak? Tidak. Tidak. Kemudian selanjutnya, ibu sebelum terjadi kehamilan ini, apakah pernah menggunakan kontrasepsi? Belum sempat dong. Belum sempat ya. Kemudian ibu sudah pernah divaksin tetanus itu sebelumnya? Di kehamilan sebelumnya sudah pernah. Sudah pernah. Ibu sebelum datang ke saya ini, apakah sudah mengonsumsi tablet-tablet zat besi? Belum. Belum pernah. Apakah ibu mempunyai riwayat kehamilan, riwayat penyakit menular bu? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya ibu ada riwayat penyakit nggak bu? Nggak ada. Nggak ada. Untuk di keluarga sendiri apakah ada riwayat penyakit keturunan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Baik bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait kehamilan ibu ya bu ya. Saya akan cuci tangan dan bersiapkan alat terlebih dahulu. Baik Bu, sebelumnya Ibu bisa berbaring Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan data kita. Dapatkan tekanan darah normal. Jadi saya akan melakukan tekanan nadi, jadi tadi dalam 1 menit. Dapatkan nadi yang reguler. Saya akan menyelipkan dari termometer. Pak, Ibu, tolong Ibu diselipkan nanti kalau sudah berhubungi beritahu saya ya. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan leotot terhadap pasien. Ibu kakinya bisa ditekuk ya Bu ya?
Saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 dulu. Pemeriksaan Leopold 1 bertujuan untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada fundus uteri dan tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan. Kita berada di posisi kanan terus dari bawah. Seperti itu. Jika pada fundus uteri teraba struktur keras, simetris, bulat, itu menandakan kepala. Jika lunak dan lebar, itu menandakan bokong. Kemudian mengukur tinggi fundus uteri dari simetris pubis sampai tinggi fundus uteri. Apakah sesuai dengan usia kehamilan? Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan level 2 untuk menentukan situs dan habitus. Teraba adanya struktur yang lebar menandakan punggung berada pada sisi kanan pasien. Kemudian posisi janin berada pada posisi memanjang. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan level 3 untuk menentukan presentasi terbawah. Jika teraba massa yang keras dan simetris bulat menandakan kepala, jika lebih lunak dan lebar menandakan bokong. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan level 4. Lurusin ya kakinya untuk menentukan apakah presentasi janin sudah masuk ke pintu atas panggul apa belum. Jika tangan merapat seperti ini atau konvergen, tandanya kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Jika divergen atau lebar, dia sudah memasuki pintu atas panggul. Mampu termometer. Baik, suhu masih dalam batas normal. Saya akan melakukan pemeriksaan tutup jantung janin pada pembunuh bayi yang tadi sudah ditentukan pada sisi kanan pasien. Mendengarkannya selama 1 menit. Baik. Dalam batas normal, itu di antara 120 sampai 140. Baik, ibu bisa berdiri ibu untuk menimbang berat badan. Baik, berat badan ibu dalam batas normal. Silakan kembali ke ibu, saya akan mencuci tangan dan membersihkan alat terlebih dahulu. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan tentang terkait kehamilan ibu dalam kondisi sehat ya Bu ya. Tolong gizinya selalu dijaga, kemudian istirahatnya jangan lupa ya Bu, jangan terlalu banyak beraktivitas fisik demi kesehatan ibu dan sang buah hati. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak. Baik, terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu, sebelum perkenalkan saya Dr. Dani akan menanya Ibu. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Ninda. Ibu Ninda usianya berapa Bu? 29 tahun. 29 tahun. Pekerjaan Ibu sebagai apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Sekarang Ibu alamat tinggalnya di mana Ibu? Di Kedatang. Ibu datang sini dengan siapa Bu? Sama suami saya, tapi mau di luar. Sama suami. Di luar ya Bu. Ibu selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan. Mungkin akan melakukan relasi Bu, apakah Ibu sedia? Sedia. Jadi Ibu datang sini dengan keluhan apa Ibu? Jadi saya datang sini itu dok kayak lebih sering mulus-mulus aja gitu dok sekarang. Oh mulus-mulusnya disertai dengan perut yang sering kram ya? Kadang-kadang kemudian Ibu ada sakit punggung gitu nggak? Enggak sih dok. Nggak ada. Udah berapa hari Bu keluhan ini? Ya baru seminggu sih dok kayaknya. Baru seminggu Bu. Ini kan Ibu sedang hamil ya Bu ya? Ibu ini sudah hamil ke berapa Bu? Ini hamil pertama saya sih dok. Hamil pertama ya. Ini termasuk hamil yang direncanakan atau tidak Bu? Direncanakan. Direncanakan ya Bu ya. Kemudian untuk Ibu sendiri saat hamil ini pernah menderita penyakit Bu? Penyakit enggak pernah sih dok. Nggak ada. Untuk sebelum hamil ini sebelumnya apakah Ibu pernah menderita suatu penyakit? Nggak ada ya Bu ya. Untuk hari pertama haid terakhir Ibu nih, mas terakhir Ibu ini tanggal berapa? Seingat saya sih 10 Maret. 10 Maret tahun ini ya Bu ya. Nah, berarti kurang lebih Bu dari perhitungan sekarang itu Ibu sudah memasuki minggu ke-39. Hari sekian lahir itu kurang lebih pada tanggal 17 besok ya Bu, 17 Desember ini. Kemudian Ibu ada riwayat alergi nggak? Alergi nggak ada ya Bu. Jadi Ibu nggak punya riwayat penyakit apapun
apapun ya Bu sebelumnya ya. Apakah kunjungan ANC-nya Ibu sebelumnya lengkap sebelum sini Bu? Lengkap. Oh iya. Baik Bu, terkait keluhan yang Ibu sampaikan, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Sudah. Baik, Ibu bisa berbaring terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik Bu, sebelumnya Ibu bisa pipis dulu ya Bu ya, untuk memasangkan kandung kemihnya. Ya Bu, silakan kembali ke bed. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Masuk, bisa dimasukin Bu. Jadi tekanan darah Ibu normal Ibu ya. Bisa tolong selipkan termometer ini Bu. Sini ya. Saya akan mandi dulu selama 1 menit. Baik, nadi Ibu dalam batas normal ya Bu ya. Ibu bisa seperti ini. Nafas seperti ini sih ya Bu ya. Dan menambahkan selama 1 menit. Napasan normal yaitu 18 kali menit. Bu, termometer saya ambil ya. Semua masih dalam batas normal. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan level tadi Bu. Ibu bisa di sana Bu ya. Kasih ya Bu ya. Saya akan memasangkan selang terlebih dahulu. Lepas lagi nih Bu ya. Baik. Pertama saya akan menentukan tinggi fundus uteri. Level 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa yang teraba pada fundus uteri. Pertama yang teraba yaitu adanya bokong karena permukaannya lebar dan kesannya konsistensinya lebih lembek dan tidak simetris. Saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri dari sinkritis pubis ke fundus uteri. Maaf ya Bu ya. Oke, sesuai usia kehamilan 39 minggu. Dan saya akan melakukan pemeriksaan dari level 2. Melakukan situs dan habitus. Baik, teraba punggung janin pada sisi kanan ibu pasien. Kemudian posisi janin sudah memanjang ke bawah. Saya akan melakukan pemeriksaan level 3, menentukan presentasi terbawah dari janin. Teraba bagian kepala karena didapatkan konsistensi yang keras, bulat, dan simetris, dan relatif lebih kecil. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa level 4 untuk menilai sejauh apa penurunan dari kepala janin. Oke Bu ya. Didapatkan pada pemeriksaan sudah dalam kondisi divergen. Tandanya terdapat penurunan dari kepala ibu. Lurusin ya Bu. Lurusin lagi Bu ya. Biar lebih akurat ya Bu ya. Dapat 4 saya ulangi. Baik, terdapat divergen. Tandanya kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jantung janin. Tadi kan sudah ditemukan punggung janin pada bagian kanan ibu, jadi kita mendengarkannya selama 1 menit kurang. Sudah normal. Saya akan melakukan pengukuran dari kontraksi uterus.
Apa ya, saya pegang-pegang sana-sana. Kontraksi terus mengalami peningkatan. Untuk dari pengukuran denyut jantung janin serta kontraksi uterus dilakukan rutin selama 30 menit. Setiap 30 menit. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari dalam pasien. Ibu bisa posisi ini Bu diangkat ya Bu ya, seperti ini Bu, ya diangkat. Baiklah, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Tadi sudah kita pasangkan ya selimutnya pada pasien. Jadi saya akan menggunakan yang terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan toilet vagina. Bersihkan vagina sebelah kanan. Buang. Dan sebelah kiri. Buang. Baik, selanjutnya saya akan mengoleskan lubrikan pada tangan. Baik, selanjutnya saya akan mulai melakukan pemeriksaan dalam dengan tangan kiri berada di steri dan tangan kanan masuk. Baik, setelah masuk kita menilai apakah sudah bagaimana kondisi porsi serviks. Pada pasien sudah terdapat ada pendataran, kemudian sudah terdapat ada pembukaan dari serviks. Kemudian untuk kondisi selaput ketuban masih utuh, belum pecah. Dan bagian janin sudah teraba denominator berupa ubun-ubun kecil dari janin. Baik, saya akan mencepat rapatnya. Baik Bu, dari pemeriksaan didapatkan bahwa Ibu telah mengalami salah satu persalinan. Jadi selanjutnya Ibu harus dirawat ya Bu, karena Ibu sebentar lagi akan bersalin. Sekian Bu informasi dari saya. Lebih lanjut akan saya sampaikan lagi. Terima kasih Bu.